Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya kembali lagi ya akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwul Qulub karena yang referensi itu Mas lanjutkan. Bukan masalah itunya ya, tapi pemahamannya itu kadang butuh waktu lama untuk memahaminya. Cuman alhamdulillah untuk kesempatan kali ini pemahamannya ya cukup simpel, jadi saya berani bikin video yang lebih cepat gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke pasal yang nomor 6, ini membahas masalah i'rab. Cuman yang akan saya bahas di video ini itu hanya i'rab yang rafa saja. Karena kalau semuanya dibahas itu waktunya nggak mungkin, terlalu lama ya, durasi videonya nanti semakin panjang. Jadi saya akan membahas yang i'rab rafa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-ustadz Abil Qasim Abdul Karim bin Hauzan al-Qushairi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sanihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wujuhul i'rabi arba'atun. Sisi i'rab itu ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Rafa', nasab, khafad atau jar ya. Kemudian jazm. Walil qulubi hadhil aqsamu. Nah, begitu juga untuk hati itu juga punya 4 sisi ini. Berarti hati itu kadang rafa', kadang nasab, kadang jar, kadang jazm. Nah, sekarang kita bahas yang rafa'. Faraf'ul qulubi, tingginya hati. Ya, rafa' kan artinya tinggi. Atau kalau dalam istilah bersuci, dalam ilmu fikih, raf'u itu artinya menghilangkan. Raf'il hadasil asghari, menghilangkan hadas kecil. Raf'il hadasil akbari, menghilangkan hadas besar. Ya. Tingginya hati itu qad yakunu bi antar fa'aqal baka anid dunya wa huwa na'tuz zahad. Tingginya hati ini ada beberapa cara. Yang pertama, terkadang tingginya hati itu diperoleh dengan cara engkau meninggikan hatimu anid dunya, meninggalkan dunia. Atau bisa juga diartikan engkau menghilangkan dunia dari hatimu. Ya. Dan ini adalah perilakunya orang-orang yang ahli zuhud. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, waqad yakunu bi antar fa'aqal baka anit tiba isyahwati wal manna. Yaitu dengan cara engkau meninggikan hatimu dari mengikuti syahwat-syahwat dan harapan. Atau bisa juga diartikan dengan cara engkau menghilangkan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti harapan dari hatimu. Itu dihilangkan. Wa huwa na'tul ubadi wa ashabil auradi wal ijtihadi. Yang nomor 2 ini merupakan perilaku orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang memiliki wiridan, dan orang-orang yang ahli ijtihad atau yang ahli berusaha menekan hawa nafsunya. Itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, waqad yakunu bi antar fa'aqal baka anka wa ta'taqidu annahu la yaji'u minka syai'un. Wa hadha na'tu ashabil inkisari wa arbabil khudu'i wal iftiqari. Cara yang ketiga untuk mendapatkan hati yang tinggi adalah dengan cara engkau meninggikan hatimu angka dari dirimu sendiri. Dan engkau meyakini bahwa tidak ada satupun yang datang atau yang bersumber darimu. Alias engkau meyakini bahwa engkau itu tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau bisa ibadah, engkau bisa beramal soleh, itu bukan karena dirimu sendiri, melainkan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya engkau menghilangkan hatimu dari engkau meyakini bahwa engkau itu bisa melakukan sesuatu. Itu hilangkan. Ya, tapi yakinilah bahwa engkau itu lemah, engkau itu hamba. Tangan ini bisa bergerak karena kekuasaan Allah. Dan ini merupakan perilaku orang-orang yang inkisar. Orang-orang yang punya hati yang inkisar itu hati yang nelongso. Atau saya artikan orang yang hatinya itu selalu butuh kepada Allah, ya. Dia lemah, dia butuh pertolongan Allah. Itu orang-orang yang patah hati, bukan patah hati karena cinta ditolak Jawa ya, bukan. Serta perilaku arbabil khudu'i, orang-orang yang mengurusi rendah diri atau bukan rendah diri, rendah hati. Orang-orang yang selalu merendahkan hatinya. Wal iftiqari, dan perilaku orang-orang yang selalu butuh kepada Allah. Itu cara yang ketiga. Atau cara yang keempat, waqad yakunu bi raf'il qalbi ilal haqqi. Untuk mendapatkan hati yang tinggi itu kadang caranya dengan cara engkau mengangkat hatimu menuju zat yang maha hak, zat yang maha benar. Wa tasfiyatihi an syuhudil khalqi, dan engkau membersihkan hatimu itu dari pengen disaksikan makhluk,
disaksikan manusia lain. Karena engkau dipandang manusia lain itu tidak membuat engkau semakin mulia, tidak membuat engkau semakin kaya. Ya pokok manfaatnya itu tidak ada ya. Dipandang makhluk ya dipandang saja ya gitu. Itu cara yang keempat. Atau cara yang kelima, waqad yakunu biraf'i yadika anil harami. Ya. Caranya terkadang itu dengan cara engkau mengangkat tanganmu dari barang haram, alias engkau tidak menyentuh barang haram, tidak ikut campur dalam sesuatu yang haram. Summa biraf'i ma tudmiruhu min isbatil anami. Kemudian dengan mengangkat sesuatu yang engkau sembunyikan, yaitu min isbatil anami, berupa menetapkan makhluk, alias meyakini bahwa makhluk itu punya peran atau punya kondisi, punya peranan penting untuk hidup kita. Ya, itu dihilangkan. Yang punya peran penting dalam hidup kita itu hanya Allah. Yang memberikan rezeki kita itu Allah. Manusia itu hanya sebagai wasilah. Ya, jangan diyakini bahwa manusia itu penting, atau kita meyakini bahwa kalau nggak ada saya itu ini nggak akan bisa jalan. Itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Summa tarfa'u yadaka ilallahi bisu'alil hajati. Kemudian engkau mengangkat tanganmu menuju Allah dengan meminta hajat-hajatmu. Hajat-hajatmu itu apa? Minta kepada Allah, ya. Summa tarfa'ul hajati inda ihkamil mahabbati. Kemudian engkau meninggikan hajatmu. Maksudnya ya bukan seperti itu. Maksudnya kemudian engkau mengangkat kedua tanganmu, ya, meminta hajat itu ketika engkau meyakini bahwa engkau itu cinta kepada Allah. Ya, inda ihkamil mahabbati. Ketika pengukuhan mahabbah, ya, sebagai bentuk mahabbah engkau hanya minta kepada Allah, ya. Hatta takuna billah, sampai engkau menjadi billah. Billah itu segala sesuatu itu pasti karena kehendak Allah, karena pertolongan Allah, ya. Lillah, kembalinya kepada Allah, ya. Segala apa yang saya kerjakan itu hanya untuk Allah, tidak untuk makhluk yang lain. Karena kalau untuk makhluk lain itu namanya bukan lillah, ya, tapi itu sudah menyekutukan Allah, ya, bisa riya atau yang lainnya. Tamhu ma siwallah, engkau meniadakan segala sesuatu selain Allah. Makhluk itu tidak punya peranan penting bagi kehidupan saya. Yang penting itu hanya Allah, ya. Itu mengenai terjemah di i'rab rafa mengenai nahwul qulub ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.